Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hunawa, kelas 2B dengan NIM 131423036. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Yuli Adani, SPD, MPD. Tanggapan saya mengenai video tersebut adalah dengan pemilihan Pilpres pada tahun 2023, maka calon Pilpres akan melakukan satu putaran yang dimana akan menjadi pertanyaan dari calon Pilpres 2024. Mengapa satu putaran? Karena akan melakukan dua putaran akan menjadi resiko kekalahan untuk orang yang akan memimpin itu menjadi besar. Sebenarnya dengan secara ilmu politik dan HAM, tata kenegaraan kita bisa bicara bahwa pertarungan antara pemilu di tahun 2023 itu bisa melahirkan dikotomi antara perubahan yang dimana orang-orang penjual dahulu akan menjadi orang-orang penjual dahulu akan melakukan perbaikan yang secara mendasar, maka dikotomi bukan khas dari Indonesia atau belahan negara. Bisa jadi di bahan lokal dalam pilkada pilpres secara data survei secara konstan bahwa pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung oleh Presiden Jokowi. Kala itu dengan secara memenangkan konstan pada posisi paling atas, bisa kita lihat pada putaran pertama bahwa Ahok dan Jarot itu benar memenangkan paling atas. Diikuti oleh Anies dan Sandiaga sehingga putaran kedua maka bisa berbalik. Mengapa ia bisa terbalik? Karena adanya kekuatan pengkritik atau persatunya kekuatan yang melawan orang teratas yaitu Anies dan Ahok. Lagi dan lagi pasangan yang didukung Presiden Jokowi antara pasangan Ahok dan Jarot menerima kekalahan, bahkan pun ada yang menggunakan sistem gerakan 4 jari yang seakan-akan menjadi simbol dalam pemilihan Pilpres, penggabungan antara pasangan nomor urut 1 dan 3 melalui gerakan 4 jari dengan syarat satu putaran dengan 50% tambah 1 pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6A ayat 3 yang menjelaskan syarat satu putaran soal calon Pilpres yang dapat terpilih syaratnya adalah mereka dapat memperoleh 50% lebih suara, di mana ada aturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan dan dijalankan ternyata dilanggar sendiri oleh Republik Indonesia. Sekarang bangsa ini kalau mau dipercaya dengan pemimpin, baik pemimpin tersebut sudah kita yakini mampu menjalankan suatu kedaulatan rakyat, itu sudah sangat mustahil. Kenapa demikian? Karena negara sudah negara adikuasa. Siapa yang berkuasa, disitulah dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya, sekalipun harus melanggar pasal-pasal yang berlaku. Kita rakyat hanya bisa berharap dan berdoa, insya Allah hak rakyat bisa dikembalikan. Semua yang terjadi pada pemilu ini memiliki beberapa faktor kejanggalan yang sudah di luar nalar manusia. Contohnya, paslon nomor 2, di mana cawapres yang belum memenuhi syarat atau umur untuk mencalonkan sebagai cawapres, dan itu sudah ada dalam undang-undang. Tetapi karena yang memegang negara ini adalah bapaknya sendiri atau orang nomor 1 di Indonesia, jadi apapun bisa saja terjadi. Ini seperti kerajaan dinasti di mana yang harus berkuasa atau yang memiliki hak lebih itu adalah orang nomor 1, dan undang-undang tersebut bisa saja dirubah sampai-sampai yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan dari setiap paslon dilihat sangat berambisi untuk menempati kursi nomor 1 yang sudah disediakan dengan visi misi mereka sehingga rakyat akan terlena dengan sebuah janji-janji mereka. Kita hanya bisa berdoa agar semua paslon yang memiliki visi misi atau